Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Supra X125. Ini permasalahannya banyak ya, karena motor ini udah lama banget belum diservis. Jadi sekali servis nih banyak sekali masalahnya. Nah, salah satunya, pokoknya bukan salah satunya, banyak. Di bagian tabung rem ini diganti, macet, udah tidak berfungsi. Kurang lebih kita dapat informasi hampir 2 tahun udah nggak berfungsi ini rem. Makanya ininya ganti paket, satu paket. Shock breaker pada bocor. Kaliper nih, ini apa tuh? Nih, untuk kaliper ini bautnya selek. Untuk sini ini debor udah no, ya, satu macet nggak kena. Tuh. Untuk di bagian piringannya tuh, karena udah lama banget, hampir 2 tahun menurut informasi dari yang punya motor tuh nggak digunakan, makanya piringannya nggak ada bekas gesekan sama sekali. Oke, pokoknya tidak bahas di bagian yang lain. Di sini kita akan tutorialkan nih, mencari permasalahan ya nih. Karena di sini yang punya motor pengen kelistrikannya aktif lagi, kelistrikannya, starter, klakson, ya, sen, pengen aktif lah seperti motor pada umumnya gitu. Nih, yang jadi permasalahan, motor ini udah lama banget kelistrikannya mati. Oh. Saat kita cek di bagian aki, akinya juga kondisinya kayak gini. Tuh. Jadi kemungkinan besar baterainya juga bermasalah. Nah, ya, oke. Nanti kita coba penganalisaan. Ya, kira-kira pengecekan suatu komponen atau suatu kelistrikan atau komponen pembantu kelistrikan di bagian satu bendel motor ini. Nah, sekiranya yang masih bisa berfungsi kita pasang, kita pakai, dan sekiranya yang sudah tidak berfungsi kita ganti. Ya, terutama di bagian tombol-tombol dan di kabel-kabel pengecekan ada yang putus di tengah jalan apa tidak. Nah, sekarang kita coba tot. Nih, ini di kontak, ceklek, nggak ada tuh. Speedometernya pun mati tuh, ceklek, mati ya. Kontak on mati. Coba hirupan, diengkol. Tuh, kalau diengkol nyala. Lampu netralnya juga tuh, kadang kedip kadang enggak. Lampu netralnya enggak ada tuh. Tak, kedip, mati lagi. Nah, matikan. Nah, sekarang kita mulai dari mana ya? Dari pusat dulu, dari pusat kelistrikan, dari baterai. Jadi untuk memponis masalahnya ada di bagian mana, entah itu di bagian pengisian atau di bagian kabel atau di bagian baterai. Nah, terutama kita ganti dulu baterai. Kita coba menggunakan yang normal, bukan dulu baterai. Nanti saat proses penggantian baterai dengan yang baru, nih kita bisa memponis suatu komponen permasalahan sebagian ya. Di bagian regulator bisa kita simpulkan bermasalah apa tidak, di bagian kabel bisa bermasalah apa tidak, dan di bagian sikring ini bermasalah apa tidak ya. Jadi kita bisa minimal kita ada jalan untuk memperbaiki, ada titik terang kemana kita harus menuju untuk memperbaikinya gitu. Sekarang kita coba dulu menggunakan baterai yang baru. Nih, baterai aki tot, EGS nih ya. Nah, untuk penganalisaan pasang baterai, nanti kalau misalkan normal di bagian baterai ya, pengisiannya normal. Kalau misalkan pengisiannya bermasalah, jadi ada kemungkinan baterai masih bagus gitu, baterai itu. Kalau misalnya pengisiannya normal, saat kita cek pakai dengan yang baru, dihidupin, pengisiannya normal, batas maksimal pengisian ya, berarti baterainya rusak, tidak bisa menyimpan tegangan suplai listrik, tidak bisa menerima suplai listrik pengisian gitu. Pasang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah,
Ini di sini nanti kita bisa simpulkan nih. Untuk sementara masalahnya di mana. Nah, dari baterai diganti, nanti bisa setelah diganti bisa kita cek masalahnya di bagian mana menggunakan apometer. Nah gitu. Bukan kencang. Ini pemasangan di bagian kepala aki, ini syaratnya harus kencang, harus benar-benar nyengkram. Nah sekarang nih, pertama kita kontak on ya. Saat di kontak on, saat di kontak on nanti bisa kita simpulkan untuk sementara di bagian kabelnya bermasalah apa tidak gitu ya, dan di bagian speedometer bermasalah apa tidak. Kontak. Nah, lampu netral tidak ada masalah dong, menyala. Tadi kan tidak, berarti ini menandakan arus yang masuk ke bagian sini ini ada ya. Dan juga sikring di bagian sini, sikring ini tidak ada masalah karena saat kita kontak on, buktinya arus naik ke bagian kontak. Dari kontak, output kunci kontak dia tersebar, salah satunya ke bagian speedometer. Nah, kalau misalnya sikring putus, walaupun baterainya bagus, di kontak kayak gini pun tidak akan menyala di sini. Oke. Nah, lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita cek starter dulu. Nah, kita cek starter. Ceklek. Coba kita double starter. Nih. Apakah ada pergerakan? Nih. Bisa teman-teman dengerin, Mas Tuh. Saat kita tekan double starter, di bagian sini berbunyi, di bagian bendik. Intinya ada pergerakan, ada suara di bagian bendik. Nah, dari sini kita sudah dapat jalan juga untuk memperbaikinya, bahwasannya output dari kunci kontak yang masuk ke bagian tombol starter ini ada arusnya. Dari tombol starter masuk ke bagian bendik ya, ada masuk ke bagian bendik, berarti dari bendik untuk starter nih, dari bendik ke atas ke bagian tombol starter ini tidak ada masalah, terkecuali saat kita kontak jeklek, saat kita double starter tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, itu bisa patut Anda curigai permasalahannya dari bendik ke atas. Entah itu kabelnya, entah itu tombol starternya ya, bermasalah gitu. Intinya kalau tidak ada pergerakan, cek dari bagian bendik ke atas. Kalau ada pergerakan kayak gini, bunyi cetek-cetek di bagian bendik, itu menandakan arus yang dari tombol starter, yang dari kunci kontak, pokoknya yang dari baterai nih, ada awal baterai masuk ke kunci kontak, keluaran kunci kontak nanti terbagi, salah satunya ke bagian tombol starter ya, masuk ke bagian bendik, berarti arusnya tidak ada masalah. Dari baterai ke kontak, dari kontak ke tombol starter, dari tombol starter ke bagian bendik ini tidak ada masalah. Buktinya di bagian bendik bergerak, cetek-cetek itu menandakan pemicu di bagian bendik positif dan negatif itu ada arusnya ya. Buktinya di bagian bendik bergerak, cetak 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 ya. Nah, untuk selanjutnya pengecekan ke bagian keluaran dari bendik ke bawah ya, dari bendik ke bawah. Nah, cuman biasanya kalau di double starter kayak gini ada bunyi cetek cetek cetek, biasanya penyakit pada umumnya masalahnya langsung aja ponis di bagian dinamo starter. Karbon brusnya sudah menipis, sudah habis bahkan bisa jadi ya. Cool starter, arang starter, itulah pokoknya namanya banyak sekali. Intinya yang di dalam karbon yang ada di bagian dalam dinamo starter. Nah, sekarang kita bertahap memperbaikinya, oke? Karena motor ini sudah lama tidak digunakan, ada kemungkinan juga di bagian kabel bendik ke bawah ke bagian dinamo mungkin bermasalah gitu ya. Sekarang kita cek, buka tot box tot. Ya. Saya. Iya ya. Nanti kita bertahap nih. Hah?
Kabel non? Kabel kipas? Kampas rem? Wah, beak deh. Si usup. Tah, iya, masih usup. Sup. Hilangan mbak ya. Udah meli. Sup, nyokot nyokot kampas rem Supra. Nasi Wahyu. Tah gitu. Nah ya nih, seharusnya kita cek di bagian pengisian baterai dulu ya, seharusnya. Tapi ini terlanjur, kita masuk ke sesi pengecekan ke bagian starter. Nanti setelah starter sudah normal, bisa di double starter, nanti kita lanjut ke bagian pengecekan baterai, pengisiannya normal apa tidak ya. Untuk sepul pengisiannya, dari sepul nanti masuk ke regulator, dari regulator masuk ke baterai, pengisiannya normal apa tidak, nilai-nilai voltasenya input menuju baterai normal apa tidak gitu. Pokoknya sepul pengisiannya normal apa tidak. Nanti saya jelaskan untuk batas minimal dan batas maksimal, toleransi minimal dan toleransi maksimal berapa angkanya, dan untuk angka normalnya berapa nanti kita jelaskan. Nah, ini mudah-mudahan nih di bagian sepulnya tidak ada masalah untuk sepul pengisian, dan untuk regulatornya tidak ada masalah mudah-mudahan, dan untuk jalur pengisiannya juga tidak ada masalah mudah-mudahan. Nanti kita bertahap, kita perbaiki, tanggung kita jelaskan di bagian ini dulu nih, apa double starter. Kita kelarkan dulu di bagian double starter, dinamonya ya, kemungkinan dinamonya ini bermasalah. Ini letak dinamo starternya di bagian sini nih, bagian sini. Jadi yang dibutuhkan buka box sebelah sini. Besok jengsil buka bela boknya ya, ya. Percayalah padaku. Percayalah padaku meski gelap malam. Kaliannya nih teman-teman, letak dinamonya. Sekarang tes pensub. Kita cek dari input menuju dinamo nih. Jadi untuk pengecekan bahwa benar-benar masalahnya di bagian dinamo starter, ini input ke bagian dinamo starter ini harus ada arusnya. Kalau misalkan nggak ada arusnya, yang kesini saat ditekan double starter, berarti kemungkinan besar di bagian jalur kabelnya yang bermasalah. Nah, karena kita untuk mengecek arus positif, jadi untuk test pen ini menggunakan test pen DC. Nah, ini ke bagian ground, ke bagian body, boleh ke bagian body mesin kayak gini. Nah, sekarang kita koneksikan ke sini. Nah, sini nih. Sekarang kita kontak on.
ceklek. Nah, setelah kontak on, kita double starter. Kalau misalkan di double starter test pan ini menyala, berarti fix masalahnya di bagian dinamo starter. Ya. Kalau tidak menyala di bagian test pan, kemungkinan besar masalahnya dari kabel ini yang menuju ke bagian bending. Mungkin ada yang terputus. Oke. Sekarang kita double starter. Nah, ini bisa teman-teman lihat saat kita tekan double starter. Nah, arus masuk ke bagian dinamo starter. Cuman dinamo starter tidak ada reaksi. Nah, ini berarti di sini sudah sangat jelas sekali masalahnya di bagian dinamo starter. Ya, masalahnya. Pokoknya untuk mencari permasalahan, contohnya seperti mencari alamat ya. Kalau misalkan alamatnya di Kota Serang, Kota Serangnya Serang mana, kampungnya mana, terus RT-nya RT berapa, RW-nya RW berapa, terus bloknya blok gang berapa, nomor rumahnya nomor berapa, dan terakhir yang punya rumahnya namanya siapa. Nah, itu cara mencari permasalahan di suatu kendaraan juga seperti itu ya. Masih global, kita cari dulu sampai memperkecil masalahnya. Nah, setelah yakin, nah ini masalahnya di bagian sini nih. Baru kita bisa vonis dan bisa bongkar. Jadi prosedur pengecekan permasalahan seperti ini caranya, supaya saat pembongkaran ini tidak ada kemang-mangan, bahwa yakin masalahnya ada di bagian sini, tidak nyasar intinya. Ya, udah jelas masalah di bagian sini. Sekarang kita buka. Nih. Untuk buka di bagian sini nih, ini membutuhkan kunci 10 yang sudah digerinda, dipisin itu. Kunci 10 tot T. Jadi kunci 10 satu yang T, dan kunci 10 ring yang sudah ditipisin. Dipegang di bagian bawah, karena nantinya kalau misalkan tidak dipegang di bagian bawah, di bagian sini, kalau diputar aja di bagian atas, biasanya si karbon brusnya muter dalamnya, jadi merusak ke bagian tuh, pegang kayak gini tuh, merusak ke bagian atom yang ada di dalamnya, nanti hancur dudukan karbon brusnya. Nah, oke, setelah kayak gini baru bisa kita kendorkan. Nah, kayak gini. Ini biar kendor dulu. Nah, lepas aja sekalian lah. Nah, umurnya ini ada ringnya di sini, ring dari besi dan juga ring dari fiber. Ring dari besi 1, ring dari fiber ada 2. Nah, ya. Sekarang kunci T, buka tot ya, kunci T tot. Nah, 1 2. Nah, kalau untuk yang body ini, di sini ada masa bodinya, ground. Nah, buka. Ini mudah-mudahan dinamo starternya bisa diservis. Biasanya kalau untuk jenis motor Karisma Super X 125 ini rentan sekali di bagian baut, di bagian karbon brusnya, karena kecil, biasanya macet di bagian situ. Yang masak biasanya yang suka macet. Kalau yang setrumnya ini jarang di sini nih. Ini karbon brus yang ground, yang suka macet di bagian bautnya. Kalau macet lumayan ngakalinnya. Sekarang ini groundnya lepas, gerak-gerak, nah kenceng, bisa dipukul dari sana, tonjok kiri itu. Nah, dorong terus. Kak, obeng gepeng, sambil dicungkil di sini nih. Nah, ini agak keras ya. Apa lah? Jadi, terus ini udah lama banget makanya macet. Nah,
Terus. Alah, Kak. Kepala. Jangan menggunakan cara radikal, santai. Nah, gara-gara kayak gini. Nah. Kena tuh teman-teman. Tuh. Nih. Ini silnya yang keras. Tot kunci 7 ternyata kita buka di bagian dinamo nih 70 kunci 7 ayo nulitik ya lah kunci ringnya nggak ada yang ini, ada yang minjem nggak ada, jadi pakai kunci pas. Mudah-mudahan kena nih. Jangan-jangan macet, biasanya macet di sini. Kunci sok, harusnya pakai kunci sok di sini. Nah ya nih, di bagian sini macet. Nanti nih, lagi pula kunci soknya nggak ada, lagi ada yang pinjem. Ya. Yang penting intinya buka di bagian sini. Nanti setelah kendor kita lanjut ke videonya, oke? Kendorin di bagian sini nih, baut 1, 2. Yang penting kendor aja dulu, oke? Pakai kunci 7, kunci sok 7. Nah, ini teman-teman nah, ya. Karena kita ini sampai kita berkorban nih kuncinya tuh. Digerinda sampai masuk ke bagian sini. Karena cari kunci soknya, yang minjemnya nggak tahu kemana, ya. Minjemnya carinya susah, nggak ada. Ini kita berkorban kunci kita, padahal kunci kita, tapi saat kita mau pakai susah gini nih. Kalau terlalu bebas dipinjamkan kunci, tuh, ya, tuh. Kena nih. Ini digerinda sampai ini bisa masuk ke sini, jadi bisa bebas, nggak mentok ke bagian ini. Hop, tekan sok. Nih, kita buka. Pokoknya lebih enaknya ini pakai kunci sok. Ini sok 7 yang kecil. Fokus kan sob kamera nah. Ada sob. Jelas tuh. Tuh, kena. Artinya ada si Hendra tadi ya. Udah berjalan udah jadi lo gitu. Ah, masih badan. Ini jadi ini tadi itu. Nah di sini ada sealnya nih teman-teman itu. Jadi untuk baut ini keliru juga nggak masalah. Ini dipasang di sini, ini dipasang di sini nggak masalah. Sama saja diameternya. Nah sekarang kita cabut. Nah untuk berpatokan nanti permasangannya lagi nih, di sini ada garisnya, super dulu tuh. Nih, garis ini sejajar dengan garis ini, dan garis di bagian sini sejajar dengan garis ini, garis di bagian sini sejajar dengan ini. Jadi jangan salah. Kalau misalkan salah kebalik, jadi muternya ngebalik, dinamonya muternya ngebalik. Sekarang kita buka, cabut.
Ini tahan dari depan dulu, boleh kayak gini. Oke. Ini ada ringnya yang kayak gini mahkota. Ini ada ring besi 2 biji sama ring fiber 1 tuh. Ya. Nah, cabut. Nah. Bagian belakang di sini juga ada ring. Belakang ini. Nah, untuk di bagian angker, di bagian amatsunya ini masih bagus tuh. Tadi sob. Ini masih bagus. Bagian sini. Kalau di bagian sini sudah bergelombang, sudah tidak merata, ini cepat aus ke bagian carbon brush atau ke bagian arang starter atau ke bagian cool starter, cepat habis. Tapi ini masih bagus tuh. Ya. Nah, sekarang kita buka di bagian sini. Tot palu karet tot. Ini keras. Palu karet meletik. Meletik. Ini pegasnya tuh. Nah, untuk di bagian sini teman-teman nih, untuk di bagian magnetnya ini masih aman tuh, belum lepas. Makanya untuk pemukulan di bagian sini ini jangan menggunakan palu yang besi. Kalau menggunakan palu yang besi nanti copot di bagian magnetnya, pakai karet, palu karet. Ini aman. Cuman di bagian carbon brush, ini namanya carbon brush. Ini pegas yang satunya nih tuh. Nah, ini carbon brush nih. Ini yang positif, yang habis. Yang positif, yang negatif masih tebal. Jadi sekalian dua-duanya kita ganti. Nah, untuk pemasangan nih di sini, ini ada cirinya, ada coaknya nih. Yang coakan ini letaknya ke sini, bagian bawah. Nanti kita jelaskan seiring proses pemasangan. Obeng kembang, tuh. Nah, yang rentan sekali terjadi patah, ini biasanya di sini nih. Ini rentan terjadi patah. Nah, digerak-gerak dulu kayak gitu. Kalau patah ini, tuh kan, patah teman-teman. Ya, kan lu tuh, fokus tuh. Tuh bautnya patah, tertinggal di bagian sini. Ini untuk yang negatif, ini sering terjadi di sini. Ya. Nanti ngakalinnya kayak gimana nih? Nah, sekarang kita buka yang ini. Kalau yang ini enggak. Nanti caranya gimana? Nanti kita akalin lah. Banyak akal. Nah, sekarang kita cabut di bagian sini. Ada karet. Di sini lepas. Nih carbon brushnya ini diganti. Ini kita bersihkan dulu, kita semprot, nanti lanjut ke proses pemasangan. Dan juga untuk baut yang patah nanti kita nyari solusinya, maunya kayak gimana. Bisa dibor dari sini juga bisa, dibor. Ini ke sini. Ya. Nanti seiring proses pemasangan, mau disambung kabelnya dari sini muter ke bagian sini, karena untuk pada dasarnya Pak, untuk ground ini saat terkoneksi ke bagian bodi juga tidak ada masalah, terkecuali yang ini nih. Kalau ini jangan sampai terkoneksi ke bagian bodi, nantinya konslet. Oke, langsung ke proses pembersihan. Untuk pembersihan kita skip dulu videonya, nanti kita lanjut ya. Setelah ini, setelah bersih, lanjut ke proses pemasangan. Solusi baut patah kemana nih kita akan masangnya. Oke, skip. Masuk ya.
Nah, kita lanjut nih. Ini udah bersih nih. Sekarang ini untuk alat-alatnya sudah kita siapkan. Ini untuk baut tuh. Baut box Honda. Tadi gini dulu supaya jelas. Ini untuk baut box Honda. Ini untuk karbon blusnya nih tuh. Ya. Sekarang ini kita proses pengeboran aja nih langsung. Kita bor ke sini, jadi masanya kita ngambil dari sini. Masanya dari sini nih. Jangan terlalu dekat, agak jauh aja nih. Kalau enggak sejajar boleh. Sejajar dengan ini, ngebolonginnya. Kalau enggak biar agak lebih dekat ke sini. Nih, biar lebih dekat ke ground di sini. Ke bagian karbon blusnya, takutnya kalau terlalu jauh nanti takut nggak nyampe bagian karbon blus, tapi nyampe tuh, nyampe. Jadi sejajar juga boleh, sejajar lah di sini. Kelantot kita bor dari sini sejajar dengan lubang ini di sini. Lah. Pakai tangga bisa ngagecol kan lagi. Kalau goyang nggak tak gitu. Nah, segini tuh. Ini pokoknya supaya longgar gitu. Oke. Obeng lagi. Tusuk. Supaya longgar. Oke. Langsung aja kita pasang. Masukin ke sini. Oke. Nah. Kita putar. Oke, segini nyampe. Ini juga kencang, tapi untuk meyakinkan supaya lebih kencang lagi, pakai mur. Nah, tadi kayak gini. Nah, ini supaya lebih yakin. Begini. Ini terlalu besar, ini kita potong. Gerinda mah tuh. Tetap gerinda tuh. Ragaji besi tah.
Yang penting di bagian karbon brusnya ini dapat sinyal negatif, ngeground. Kan? Selek. Ini selek ini ya. Nyari sub klip. Oh, itu sub klip nata. Ini kalau nggak mengganggu jangan dipotong-potong, gini aja udah. Nah, ini harus benar-benar kencang. Ya, kalau benar-benar kencang, selanjutnya kita potong. Karena kalau panjang gini ini mengganggu. Nah, untuk pemotongan ini teman-teman bisa pakai gerinda, yang penting patah ya di bagian sini bautnya supaya tidak mengganggu. Nah, kayak gini. Nah, nanti ini dikasih lem di bagian sini bertujuan supaya air tidak masuk ke bagian dalam dari celah-celah bautnya yang kita bolongi tadi. Oke. Sekarang kita pasang dari sob. Pasang. Sekarang ini karbon brus yang baru di sini. Nah, ini putusin pasang. Nah, sini ada karet. Nah, karet di bagian ini bertujuan supaya ini tidak terkoneksi dengan bodi dinamo. Karena kalau terkoneksi nantinya konslet. Karena ini arus naik positif ini. Jangan terkoneksi ke bagian ground, ke bagian bodi dinamo. Makanya ini juga nih. Nih, ini penahan di bagian sini, ini bukan besi, dari fiber. Sekarang atom sini. Ring atom, ring fiber 2 biji. Ini dulu nih. Yang besar dulu. Bebas pokoknya nih. Mau yang besar dulu mangga, kayak yang ini aja yang kecil. Nah, sini. 2. Selanjutnya pasang.
yang besi pasangin. Ini puter. Ini lepas, biarin dulu, ini terlepas tidak masalah. Nah cukup. Tester kita tes pakai multi tester. Ini jangan sampai terkoneksi dengan bodi dinamo. Fokus dulu. Masuk ke arus. Nih kalau terkoneksi ini akan celotot. Akan bunyi. Bunyi nih. Tuh. Dengerin. Nah, sekarang kita cek. Ini ke sini. Ini sini. Tuh, tidak terkoneksi ke bagian bodi. Kalau terkoneksi dia akan bunyi kayak gini nih. Tuh. Angkanya bergerak. Sini enggak. Berarti untuk pemasangan karbon brus yang positif ini tidak ada masalah. Sekarang baru pasang ini. Nah, sekarang pasang ininya. Nah, begini. Jadi tahanan baut di bagian ini cuma satu, tidak masalah. Karena yang ini patah, makanya kita buatkan groundnya ke bagian bodi. Fokus tusuk. Nah sekarang kita pasang. Nah ini kan pegasnya bukan yang ori, jadi kita gunakan yang ori aja nih bawaannya nih, yang lebih bagus tuh. Pasang. Pasang satu-satu. Pasang yang positif. Tot diteskan ya, pakainya kalian ya, itu hiji. Nah kayak gini. Kita pasang yang satunya. Coba sih taknya. Stempet. Ini kasih stempet di bagian sini nih. Ujungnya. Nanti saat berputar ini tidak kasar nantinya nih di sini. Ini biasanya alasan kenapa dinamo starternya kasar, di sininya kering. Ini pasang ring. Ini pasang. Ceklek. Setelah terpasang baru kita cabut. Nah. Ini diusahakan yang positif ini nih, ini jangan terkoneksi ke bagian bodi. Nah, di bagian kabelnya. Ini setelah kayak gini, selesai. Sekarang kita pasang di bagian sini. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ini ada coaknya teman-teman itu, ya. Coak dengan coak di sini, sentilnya. Ini pemasangannya sambil ditekan, kayak gini. Ini tahan, nantinya ketarik dia lepas lagi di bagian karbon busnya. Nah, ujungnya tekan. Dipaskan sentilnya dengan sentil. Nah masuk. Oke. Kayak gini. Di sini ada ring besi 2. Nah di sini 1, 2. Ini ring dari fiber ini. Lanjutnya ini. Nah ini nanti disesuaikan ini sampai masuk ke bagian sini nih. Tuh kena dudukan. Nah kayak gini. Bisa dari sini dulu kayak gini. Setelah kayak gini tinggal masukin. Nah, tinggal kita sejajarkan garis ini dengan garis yang tadi. Nah setelah sejajar pasang baut. Klek. Nah satunya. Fokus dulu kamera atau
isek-isekan baik. Harus jaga mal sob. Pasang kencengin. Harus jaga petis lada. Ya Allah, isek-isek kan. Oh, marah guys. Yang sering lah, yang sering. Biarkan. Ini namanya apa? Moncor gitu. Tunjuk ke dulu. Virus gerakan. Kameramana ini lehwan baik. Ini kencengin. Oh. Nah. Fokus kan sob. Fokuskan lah ya, kamera lah segala. Sekarang kan mah iya anu ngabengkelan isek-isekan padahal mau kameramen lah iya molon belehon mah. Iya. Fokus kan ta. Cakapennya? Coba sih ditahan rada ulah isek. Nah, ya. Udah. Nah, sekarang untuk menjaga nanti kan ini bolong nih. Ini antisipasi saja kita kasih lem supaya si ini apa? Si air atau apa tidak masuk ke bagian dalam dinamo. Nah, cari aman aja kayak gini nih tuh. Nanti juga untuk lem ini mah gampang bisa dilepas. Dicuci pakai bensin juga lepas lem ini mah. Nah, ini udah cukup. Oke. Nah, ya. Sekarang ke sini, sekarang kita pasang. Tot. Ketempet tot. Pasang ya dia, selempet mana? Naik Navego. Nah, ini kasih selempet di bagian seal untuk memudahkan saat proses pemasangan. Ini mudah-mudahan nih berhasil langsung. Nah, pasang. Ini posisinya kayak gini. Gelap. Aduh, lemnya kepegang, guys. Ini masih kurang pelumasnya kayaknya. Pasang mur betot, mana mur betot? Ini udah. Pasang tot, kencengan tot ya. Nyilang supaya rata. Jadi kita karet ya. Iya nih kok. Belok. Enggak jeroin lah. Mesti keluar ini aja. Ini dibersihin. Buat nak disemprot gitu nggak kelihatan kali ya. Keluar gitu ya. Obat. Karet eta. Ini tebenang sih. Karet nak bersihan dicabut. Iya nenang. Pakai ibe, pakai master ngebuang nak. Alaan. Jadi dipompang ya keluar lah. Aduh, isek-isekan baik. Sob ganti. Kameramen. Kameramen nih iseng-isekan baik, mampun.
Sekarang pasang. Pakai ring lah, pakai ring. Ring jangan apa dia. Bawahnya dipegang lagi pakai kunci. Nah, kencengan. Nanti kalau nggak dipegang pakai kunci, dalamnya ikut muter. Kencang. Itulah karena ada tahan tadi. Kendorong deh. Nah, putar. Ngesela. Kecepet kuncinya. Nes. Karetnya ya. Ini pengaman ya. Ini berfungsi supaya kan ini arus positif. Kalau terbuka nantinya takut ada konsleting, arus positifnya ngeground, jadi nantinya akan ada hubungan arus pendek. Makanya ditutup pakai karet ini. Nah, sekarang kontak. Nah, sekarang starter bisa apa enggak? Double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Tok chair. Pahan deh. Kontak deh. Starter. Mantap, payahan deh, kontak deh, starter deh, kali deh, nggak abdol, 4 kali, kuno 5 kalinya, sekali ini berarti kesia, payahan deh, kontak, starter, nah, mantap, nah, kita matikan, nah ya teman-teman nih. Nah, untuk di bagian starter kita simpulkan ini masalahnya di bagian karbon brush ya. Kalau misalkan saat di double starter ada bunyi cetek, itu langsung saja ponis biasanya pada umumnya di bagian karbon brushnya bermasalah ya. Bisa melakukan proses penggantian di bagian karbon brush. Kalau ada pergerakan saat ditekan double starter bunyi cetek ya. Pokoknya gitu aja masalahnya karbon brush. Ini sudah selesai. Lanjut kita cek ke bagian pengisian baterai. Tester code. Nih. Cek pengisiannya. Ini ke DC, masuk ke DC. Nah, ini tidak usah diatur lagi voltasenya berapa karena ini menggunakan yang lumayan mahal apometernya. Ini masuk ke pencet tombol. Nah, ini DC. Pasang positif, pasang negatif. Sub. Ini pasang positif, pasang negatif. Ini pegang. Ini saat posisi mati, mesin mati, tidak hidup. Tentunya saat kondisi mesin mati, ini tidak ada suplai pengisian masuk ke bagian ke bagian baterai. Nih, saat kita nyalakan, kita kontak dulu. Ini di angka 12,7172, kita bulatkan 12,70. Oke, tuh, ya. Nah, sekarang kita nyalakan. Saat posisi stasioner, ini seharusnya angkanya harus di angka 13. Ya, 13 atau toleransi di 12 ke atas, 13 ke bawah. Saat stasioner. Tapi saat posisi RPM tinggi, dia harus ke angka normalnya di angka 14,2, 14,3. 14 lebih lah, di bawah 15. Itu nilai normalnya. Untuk toleransi maksimalnya, ini di angka 15 volt. Saat posisi RPM tinggi. Kalau melebihi dari 15 volt, itu tandanya over, pengisian terlalu berlebih ya, nantinya efeknya banyak ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan nih double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Makin naik 71, 72, 73, 12,75, 76, 77. Nah, ini untuk menandakan bahwa pengisian ini meningkat dari tadinya 17, berapa tadi 70-nya. Sekarang naik tuh. Naikkan RPM. Tuh.
di angka 14, 13, satu stasioner, 13, 13, 13, manteng di 13.10 saat posisi langsam. Sekarang kita naikkan RPM. Saat di RPM tinggi, dia berhenti di angka 14,50. Ya, 13 ke atas, 15 ke bawah. Itu menandakan, guys, sabut. Itu menandakan pengisian normal. Tidak ada masalah, maupun di bagian sikring, maupun di bagian regulator, maupun di bagian kabel, maupun di bagian spool. Ya, karena saat nilai voltase ke bagian baterainya saat stasioner seperti tadi nilainya di 13, 12 ke atas, 13 ke bawah. Saat kita naikkan RPM 13 ke atas, ya, 15 ke bawah. Itu kondisi yang normal. Oke. Di sini kita bisa simpulkan bahwa baterai sebelumnya ono berarti bermasalah, karena untuk sistem pengisiannya ini tidak ada masalah, tidak ada hambatan baik dari kabel, sikring maupun spool maupun kiprok. Tidak ada masalah ya, berarti kita ponis aki mati. Oke, aki ono mati. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Pokoknya untuk di bagian pengisian ini normal, di bagian kabel menuju pengisian normal, di bagian starter ini sudah normal. Tuh, ya, top chair, karbon brusnya. Terus yang selanjutnya, cekan ya kamera ya. Nah, ini pengen hidup di bagian klakson dan di bagian sen. Nah, kita cek. Nah, ceklan ya. Tes pen suruh. Kita cek di bagian klakson dulu. Kita cek arus di bagian tadi, fokuskan lah, untuk fokuskan. Kita cek di bagian arus positif, karena untuk jenis motor Honda yang dimainkan ke bagian tombol ini arus positif. Sedangkan yang standby ke bagian sini nih, tadi top. Ke bagian klakson ini arus negatif yang standby, selalu ada arus negatif. Oke. Sekarang kita cek. Ini ada pecet mana? Kita cek arus hijina. Ayah hijina. Coba tang. Tang mau gitu. Tadi yang ngejari warna biru. Astagfirullahaladzim, sangat gunting. Ini pencet. Nah, sekarang ini masuk ke bagian ground, ke bagian body, karena kita mau pengecekan ke bagian arus positif. Ya, nih untuk tombol starter klakson nih, ini dua, ini. Nah ini tombol klakson. Dan untuk kabelnya ini ada dua. Ini yang dimainkan arus positif, di mana di sini ada dua kabel hitam dan kabel hijau muda. Nih. Tuh. Di mana kabel hitam ini input menuju tombol, nanti outputnya kabel ini. Nanti ini langsung ke bagian klakson. Nah, sekarang kita cek sebelum keluaran dari tombol. Ada apa enggak? Nah. Ini tes pen menyala. Tuh. Ini menandakan arus yang masuk ke bagian tombol ada. Sekarang yang keluaran dari tombol. Mix set pakai tes pen. Sekarang kita pencet klakson. Kalau dipencet klakson nanti dia akan pindah arusnya ke sini. Nih. Tekan. Nah, ini nggak ada. Ya. Ini nggak ada, ini menandakan tombol klakson ini bermasalah. Tombol klakson. Tuh. Karena output dari tombol klaksonnya ini nggak ada arusnya. Kalau dari inputnya ada, no. Tuh ya, standby. Saat ditekan tombol starter ini harus pindah ke sini. Sedangkan ini nggak ada, ya. Berarti tombolnya yang bermasalah. Sekarang kita cabut. Sob tombol klakson sob. Data langsung. Nah, untuk pelepasannya ini tekan di bagian sini, dorong, nanti lepas. Nah, ini untuk konektornya.
Nah, ya, kita ganti coba dengan yang baru. Ini pasang. Nah, untuk pemasangan di sini ada garisnya tuh, jangan salah, garis. Di bagian sini ada garis. Jadi garis ketemu garis. Nah, tuh, ini udah bunyi. Nah, ini berarti tombolnya yang bermasalah. Oh, ini langsung aja langsung bunyi tuh. Oh. Nih, sekarang kita cek nih. Ini outputnya. Tekan tombol. Tuh, ada tuh arusnya sini tuh. Nah, ya. Harusnya ada tuh. Masuk hitam, keluar warna hijau. Yang dimainkan arus positif. Oke, kita pasang. Berarti ini masalahnya di bagian tombol saja. Nah, jika masalahnya saat kita masukin ke sini ditekan tombol klakson, ini tidak ada arusnya, bisa teman-teman curigai inputnya, bahkan mungkin di bagian inputnya tidak ada, mungkin inputnya, cek dulu inputnya warna hitam. Ini ada apa enggak? Kalau enggak ada, cari dulu. Kabel hitam ini harusnya ada yang putus apa enggak di jalan. Kalau udah ada kayak gini, tekan tombol klakson, nanti outputnya ada apa enggak. Kalau enggak ada, tombolnya berarti bermasalah. Kalau dicek kayak gini ada, tapi klakson tidak menyala, kabel hijau ini output dari tombol, cek ke bagian sini nih, ke detot. Nah, ini barangkali yang dari sini, nih kabel hijau nih, set ke tombol ke sini, ke detot. Dari sini set ke tombol ke sini, barangkali tengah ada yang putus. Untuk pengecekannya kayak gini. Nih, ya. Ini kan kemasak. Kabel hijau nih output dari kunci dari tombol klakson. Pasang kayak gini. Ini tekan tombol. Nah, ini harus ada no. Saat ditekan tombol, klak, nyala, lepas mati. Tekan, nyala, lepas mati, berarti menandakan tombol ini berfungsi dan kabel yang output dari tombol ke sini tidak ada masalah. Ya, input dan outputnya. Nah, sekarang untuk pengecekan di bagian ground, karena ground yang standby, kondisi kontak off maupun on, ini akan selalu ada standby. Untuk pengecekannya kayak gini. Nah, kan ini udah ada jelas arusnya positif, nyala tadi. Sekarang kita pasang ke sini. Sekarang tekan tombol klakson. Kalau ditekan tombol klakson kayak gini menyala, berarti ground di bagian kabel yang hijau ini terkoneksi ke bagian bodi besi batangan motor ini sendiri. Kalau ditekan tombol klakson klek tidak menyala, berarti groundnya ada yang terputus. Tinggal ngambil aja groundnya, tempelkan ke bagian bodi di sini, di jumper, tempelkan ke bagian bodi. Ya. Setelah kedua-duanya kayak gini menyala, nih, saat dipasang ke bagian sini, ke bagian klakson, ya, ke sini, tekan tombol klakson. Misalkan tidak nyala, berarti klaksonnya yang bermasalah karena arus positifnya ada, arus negatifnya ada, apalagi kalau bukan klaksonnya. Nah, berhubung di bagian di motor ini klaksonnya masih normal, nyala. Jadi masalahnya di bagian tombol saja. Nah, selanjutnya ke bagian sen. Tuh, ini sen juga nih, tadi sok. Ini keras banget tuh, tombolnya keras banget. Jadi kemungkinan tombolnya juga yang bermasalah. Untuk pengecekannya sama seperti tadi. Masuk ke dia, kamasa ke sini. Nah, sekarang kita cek kontak on, ceklek kontak on. Nah, di sini ada arus nih. Yang hitam ini input menuju tombol, nanti outputnya 2. Saat tekan sen kiri sebelah sini, nanti keluarnya outputnya kabel warna orange. Nah, ini. Saat ditekan ke bagian kanan, ke bagian sini, ini outputnya kabel warna abu-abu. Nah, kita cek dulu inputnya ada nggak apa nggak nih. Kontak on, nah ini ada. Oke, tuh ada ya. Nah, berarti ini menandakan input yang menuju ke bagian tombol sen ini ada tuh arusnya. Sekarang kita cek outputnya, set ke kiri dulu ke sini. Nah, kabel oranye tuh nggak ada. Sekarang ke kanan sebelah sini.
Tuh, kabelnya warna abu-abu atau putih ke susu-susuan nih. Ke kiri nggak ada. Nah, berarti ini kita ponis masalahnya di bagian tombol juga. Di bagian tombol. Ini diikat-ikat pakai kawat tali. Sob, tombol iya, sob. Tombol sen. Nah, ini diikat, lepas dulu sementara, nanti kita pasang lagi. Kita coba ganti. Ini pelepasannya sama, dicungkil kayak tadi di bagian pinggirnya ini ada penguncinya. Nah, aditot. Nah, ini ditekan, nanti dia keluar tuh. Sekarang kita cabut. Nah, tuh. Ini yang baru nih. Oh, berarti inputnya bukan hitam tadi, perasaan hitam, bukan hitam. Abu-abu, abu-abu monyet. Abu monyet. Monyet tengah ada karena kameramen. Nih, ini inputnya. Nah, tuh kontak on ini akan menyala, kontak mati dia akan mati. Tuh kontak on nyala. Nanti saat sen kiri ini ke bagian kabel orange, saat sen kanan dia pindah ke bagian kabel putih susu. Pemasangan di sini juga ada garisnya nih, garis sebelahnya nggak ada. Tuh. Jadi di bagian sini juga ada dalamnya garis, tuh garis sebelahnya nggak ada. Jadi garis dengan garis, jangan salah. Cekluk. Nah, sekarang kita cek ke kanan, posisi kanan ada, kanan ya. Sekarang Kiri. matikan ke kiri yang kabel putih warna susu, putih susu. Ada. Tuh. Tuh. Ngedip. Tuh. Kalau untuk yang kanan ke sini ini nggak ngedip, berarti bisa jadi bohlamnya ada yang putus salah satu. Karena untuk ke bagian yang kiri, ke bagian kanan, ke bagian kanan ke belah sini, ini ngedip. Tuh. Berarti kalau ngedip kayak gini, ini normal di bagian tip top, normal, relay sen ini normal. Kalau misalkan dua-duanya tidak ada kedipan, sini tidak ada kedipan, kemungkinan besar relaynya bermasalah. Nah, sekarang kita pasang. Kluk. Nah, oke. Tuh. Tuh. Ke bagian sini ngedip. Oke. Adik nyala tuh. Nah, ke bagian sini nggak nyala, ini kemungkinan bohlamnya putus. Kalau putus kayak gini nggak ngedip. Sob, bohlam sob. Ah, ngedip tak? Ah, oke, nanti yuk, tuh bisa ngepres ini ayo. Nah, wari, coba sana itu sob, langsung. Ngedip deh. Bohlam lebih. Tarik kita mah, kita. Nah, ini untuk bola malamnya, lampu malamnya ada. Sekarang ini sen kiri, sen kanan. Ngedip. Kiri. Kanan. Cuman bolamnya beda, ini mah nggak ada catnya, nggak ada cat warna kuning, kalau ini putih. Ini kita samakan. Kiri. Kanan. Kadia. Nggak ada lelet, mungkin relaynya agak bermasalah. Kadia. Kita mati gitu kan. Coba pakai bohlam, bisa bohlam doang.
Oh, di bagian relaynya udah ada sedikit bermasalah. Kalau ke kiri harus di kalau digerak-gerak kayak gini tuh lancar, cepet relaynya. Tadi top relay. Nah, tuh harus disentik-sentik kayak gini tuh. Yang ke kiri, tadi tot lampu nak tuh. Oh, baru cepet. Berarti relaynya agak sedikit bermasalah. Lambat. Oh. Lagi lemes puasa. Lagi lemes buah. Lampu ini digerak-gerak ya. Tuh. Tuh, digebuk-gebuk cepet. Ya. Tapi untuk kesini mah yang ke sebelah kanan ini aman. Jadi relaynya udah ada sedikit kelemahan. Ke kiri. Oke. Ini masanya standby semua. Mau lampu malam, mau sen ini standby warna hijau. Jadi yang dimainkan arus positif. Mau klakson, mau sen arus positif. Klakson. Agak sember klaksonnya juga. Kan? Ya. Oke. Sen kiri kanan ini berkedip. Sen kiri berkedip. Ya. Nah, starter bisa. Nah, oke, mantap. Nah, jadi nih kita simpulkan untuk yang kita perbaiki. Satu, yang cetek ditekan double starter. Ini dari full starter ya, udah bermasalah, sudah aus, udah habis. Nih, tuh udah tipis. Yang kedua, nggak ada sen ini dari tombolnya, dan nggak ada klakson dari tombolnya. Dan untuk yang tidak ada sama sekali kelistrikannya di bagian speedometer, ini baterainya mati, bermasalah. Oke. Untuk pengisian normal, nanti tombol-tombolnya doang. Oke ya. Untuk kelanjutannya mungkin videonya cukup sampai di sini, karena ini durasinya lumayan, udah lama banget nih ya durasinya. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Untuk kelanjutannya tidak kita videokan, yang lainnya tinggal proses pengecekan yang lainnya ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, kawan-kawan semua yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman subscriber Alpin Motor dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, milik rezekinya dipermudah segala urusannya dalam urusan apapun ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Andre, Dokter?